A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi thahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al Hidayah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Safinatun Najah. Sakmangke faslun mubtilatus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku nerangake fasal suwiji terkait dengan hal-hal yang merusak sholat. Tabtulu batal, maksudnya rusak. Apa as-sholatu sholat bi arba'a asyarata kelawan sebab 14 apane khislatan tingkai. Ada 14 hal yang menyebabkan sholatnya seseorang itu dihukumi batal. Yang pertama bil hadasi, sebab hadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar. Hadas besar yok nopo gambaran ini. Mosok jerone salat keluar sperma. Baik sengaja maupun tidak sengaja hadas ini. Kentut ngoten niku. Yang menyebabkan wudunya batal. Niku mulakne laki-laki dan perempuan sholatnya dipisah. Di samping untuk keteraturan, ketertiban, kekhusyuan, ya termasuk supaya ndak sampai terjadi batal sholat. Karena terjadi hadas. Sholat id ngonten niku kadang terpaksa campur. Sebab yang datang belakangan ternyata laki-laki, padahal perempuannya sudah terlanjur menutup jalan. Aksesnya cuma satu. Akhirnya lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok misalnya. Kalau sampai terjadi seperti itu, minimal niku tadi ada jarak. Jangan sampai berhimpitan laki-laki dan perempuan niku. Oke, ini lanang dikasih jarak 2 orang kosong atau 1 orang 2 orang, 1 orang kedempetan. Lalu laki-laki ngoten misal, perempuan, supaya ndak sampai terjadi hadas di tengah-tengah sholat meskipun tidak sengaja. Terus Kanjeng Nabi, idza fasa ahadukum fi sholatihi falyansharif wal yatawadda
wal ya'ud sholatahu. Siapa yang hadas di dalam sholat, maka hendaknya dia bubar sholatnya niku. Bubarkan sholat niku berarti batal. Lalu wudu segera dan kembali sholat. Niku berarti sholatnya batal karena hadas. Hilang akal misalnya karena tidur. Wudune batal. Wudunya batal berarti hadas. Asalkan tidak tidur pada saat duduk. Tidurnya pas sujud. Sujud keturun. Nggih batal. Karena hadas. Kalau sekedar diam lama, asalkan niku tidak di rukun qasir, pas berdiri denger yo gak maca, mboten batal. Atau pas rukuk bungkuk lama ndak doa, ndak membaca apa-apa, diam, tapi posisi berdiri, rukuk, sujud tidak batal. Tapi kalau sambil tidur, nah tidurnya itu yang menyebabkan batal karena wudunya batal. Sementara sholat itu harus dalam keadaan punya wudu. Niku yang pertama. Kecuali kalau orangnya itu daimul hadas, orang yang selalu beser, atau kalau perempuan niku istihadah. Nah niku sebenarnya hadas, tapi karena darurat maka dimakfu. Besere niku keluarnya cairan pipis niku sing ngerembes niku atau darah istihadonya itu dimakfu, dianggap tidak membatalkan sholat karena keluar terus. Bagaimana bisa sah sholatnya kalau dikatakan tidak sah? Yo gak sah terus. Sehingga dianggap tidak membatalkan sholat kalau daimul hadas. Mboten anyang-anyangan lho nggih. Beser niku koyok keran sing rusak ngoten niku lho nggih. Ngerembes, netes. Lah niku ada orang yang pipise niku koyok ngonten. Netes terus. Nggih, dicawiki sik tetep basah. Nah, kelepe nggih. Kelepe rusak. Ten bebekan niku enten. Nggih, kenal. Niku mboten pipis, malah sperma. Jadi sperma niku ngerembes terus. Sehingga beliau itu setiap mau sholat niku pasti mandi besar. Karena kan hadas besar niku. Sehingga setiap mau sholat mandi besar. Ternyata sing medal niku cairan sperma niku ngerembes. Niku keterangannya doktere ngonten. Akhirnya piyambake tiap sholat mandi. Ya untungnya kiai dadose kuat ngonten niku. Dan itu berjalan 2 tahun. Terus sembuh alhamdulillah. Mulane beliau niku nek mulang ngaji mboten purun ngimami. Karena kondisi itu untuk dirinya darurat, tapi untuk menjadi imam mboten darurat karena masih ada orang lain yang aman. Dheweke niki gak aman. Salatnya dianggap sah itu karena darurat untuk dirinya. Untuk orang lain kan mboten darurat. Sehingga beliau nek mari ngaji ngonten ndak mau ngimami. Kadang mboten diceritakno.
Soalnya kepegelen cerita. Mboten diceritakno. Yang kedua, wabiwuku in najasati. Yang membatalkan sholat itu yang kedua sebab ketiban najis. Najis yang tidak dimakfu. Niki maksudnya dari luar. Nek sing hadas pipis ngerembes wau dari dalam. Kentut niku dari dalam atau pipis ngompol. Nggih, salat ngompol, nggih batal. Di samping hadas juga najis. Nanti niki termasuk niki najis. Ketiban najis, terkena najis. Karena salat itu harus suci badan, pakaian, tempat. Niku syarat. Mulane enten sing tidak memasukkan ngenten-ngenten niki dalam hal yang membatalkan salat. Sebab otomatis dalam syarat kemarin sudah disebutkan bahwa syaratnya sholat harus suci, badan, pakaian, tempat dari najis. Ini kuis maklum kalau syarat itu tidak terpenuhi, ada najis muncul dari dalam atau dari luar, ya otomatis sholatnya batal. Wis gak usah dianggap hal-hal yang membatalkan sholat. Ngonten-ngonten ulama yang tidak memasukkan. Tapi kalau Safinatun Najan ini dimasukkan untuk kejelasan, nggak apa-apa meskipun diulang. Tapi nek syarat itu kan terpenuhinya sebelum sholat. Lah niki sebenarnya sudah terpenuhi. Ketika takbiratul ihram sudah terpenuhi, tapi di tengah-tengah praktek sholat terjadi hadas atau terjadi kena najis. Sajane hadas kali najis niku melbu syarat. Sudah tidak perlu dimasukkan hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang cara menerangkannya begitu. Karena kalau syarat itu gugur, berarti sholatnya juga gugur. Otomatis gak usah disebut yang membatalkan sholat. Nah, tapi nek melok metode Safinah wis diterangno ae. Karena orang mungkin lupa dengan syarat kemarin. Dan kalau memang terjadi ya sholatnya memang batal betul. Karena tidak memenuhi syarat. Dan terjadinya di tengah sholat berarti batal. Istilahnya batal niku kan rusak sholat niku setelah dia masuk secara sah. Sholat ketika takbiratul ihram masuk sah, sholatnya benar, tapi di tengah-tengah terjadi yang membatalkan, meskipun itu gugurnya syarat yang sudah disebutkan di awal kemarin nih kok. Sholat batal sebab najis yang tertimpa pada dirinya itu dengan catatan ilam tulko. Lamun ora diuncalake, artinya tidak dipisah, tidak dibuang najis tersebut dari dirinya, dari pakaiannya. Halan ing dalem saknalika. Begitu najis niki nemplek, langsung dilepas. Misalnya nempleke nang kopiah, kopiahnya langsung dicopot, ditaruh di bawah. Soalnya najis niku enten kali, enten sing najis basah, enten sing najis kering. Kalau yang kering niku bisa disentil langsung, bisa dilempar. Tapi nek najise niku basah, yuk nopo nek gak dicopot bajune, nggih nek rangkepan. Misalnya gawe jas ngenten iki. Kena najis, ya jasnya bisa langsung dilepas, ditaruh. Lah kalau niku satu-satunya baju kalau dilepas malah kebuka aurate, berarti nggih batal salate. Sudah ndak bisa lagi ilam tulko halan wis ndak bisa.
mau dilempar najisnya seketika niku nek para ulama fikih gawe ukuran seukuran tumak nina niku. Di atas ukuran tumak nina 2 detik lah ngelepasin niku 2 detik. Tek tek 2 detik langsung najis niku sudah ada gerakan untuk melepas. Sudah ada upaya untuk melepas. Tapi kalau dalam waktu 2 detik dibiarkan begitu masuk 3 detik maka dia termasuk menanggung najis. Min ghairi hamlin niki. Saking tanpa nggawa najis, dianggap nggawa. Kalau lebih dari ukuran tumak nina. Ukuran tumak nina niku kan kalimat subhanallah. Subhanallah kalau wingi kan diterangno ya sekitar 2 detik. Tek tek subhanallah. Tek tek subhanallah. Nah. Di atas niku wis mboten iso diarani halan. 3 detik berarti niku hamlin, nggawa najis. Salat nggawa najis batal. Supaya gak diarani nggawa, dilepas najisnya niku tulko, dilepas dari bajunya, dari badannya. Nek tempat kan saged dihindari. Nggih, misale niku cuma makro ngonten mawon. Ceplok kotorane burung misale. Kadang masjid niku kan enten sing modele niku terbuka. Sehingga burung-burung niku bisa masuk. Bisa bikin sarang di dalam. Kados Istiqlal ngonten niku saking omboe nggih. Atau banyak nggih. Masjid itu yang konsepnya itu terbuka. Nah niku banyak sarang burung. Rawan ngonten niku. Rawan ceplok ngonten kotorane manuk niku. Niku nek nang sajadah masih bisa dihindari. Cara sujud iso geser nganan utawa rodok ngarepe utawa rodok nisore. Yang penting tidak tersentuh, tidak masalah. Cuma makro ngonten mawon. Makro itu pun kalau dia bisa bergeser. Kalau jamaah kan mboten iso bergeser. Ya wis dihindari mawon najise, tidak batal salatnya. Nggih. Tapi kalau sampai disentuh, kena sarunge, lah batal. Nggih, batal. Nggih. Karena terkena dia ketika sholat. Niku maksudnya ngonten. Jadi yang kedua, batal sholat itu kalau dia tertimpa najis. Nek najis niku kering, bisa langsung dilempar, tidak batal seketika. Tapi kalau najis itu basah, dia tidak bisa lempar. Harus dilepas. Kalau itu bisa dilepas. Kalau tidak bisa dilepas, ya berarti batal sholatnya. Misalnya ya sarungan nggih celonoan. Nah, sarungnya bisa dilepas. Di tengah sholat niku wau. Gerakan melepas niki tidak dihitung gerakan yang membatalkan sholat. Karena niki untuk kemaslahatan. Nggih. Karena niki untuk kemaslahatan sholat. Cuma kalau di masjid, nah niku wau termasuk hubungannya najis basah kali najis kering. Najis kering itu kan kalau kena sama-sama kering niku kan dimakfu. Kalau dibawa ndak boleh. Nek sampai digawa walaupun kering ndak boleh membawa najis kering itu namanya juga membawa najis. Tapi kalau najis kering itu misalnya kena karpet ngenten iki. Niku cukup diambil nggih, ndak perlu karpetnya disucikan. Misalnya kotoran niku sudah mengering, enten kotoran burung sudah mengering, kering betul. Jatuh. Niku cukup diambil misalnya kali kertas ngenten diserok kali kertas ngenten kering. Kering niku berarti seandainya najis ini diambil, karpet ini ndak bau.
Karena sudah diambil. Niku tandane kering. Nek sampai karpete bau berarti ono basah-basah ya, ada lembab-lembabnya. Sehingga lembabnya niku nular, nyerap. Niku berarti ono garinge. Kalau betul-betul kering ndak bau. Nggih, kalau sudah diambil ndak bau. Niku bedane ngonten, tengere kering niku kalau sudah diambil tempat itu ndak bau. Kalau bau berarti ndak betul-betul kering. Ada sedikit basah atau lembab sehingga itu menyerap, nempel. Nah nek saged nempel, ya berarti ada zat najis yang berpindah sehingga niku juga disebut mutanajis. Ngoten nggih, paham nggih? Nah niku sing dimaksud najis kering itu dimakfu karena seperti itu. Lah kalau najisnya itu kering, terus kita itu dalam sholat misalnya pas duduk, ketiban pas posisi duduk niku nduk pupune ngonten niku. Niku bisa disentil. Nih. Tapi kalau najisnya basah, ndak boleh disentil. Sebab satu bajunya yo tetap basah kena najis, sholatnya tetap gak sah, disentil tambah ngarai masjid kena najis pisan. Nggih. Ngotori masjid, ngarai masjid najis niku juga ndak boleh. Haram. Kalau tadi masih dimakfu. Nggih. Niku ngonten. Dan selesai sholat dia harus mengambil sendiri najis tersebut. Niku nek kering. Nggih. Tapi nek basah mboten saged. Kecuali niki ulama niku ngonten niku dibahas detail. Kecuali kalau waktunya itu sudah di ujung. Jenengan sholat di masjid padahal sholatnya itu sudah di ujung waktu. Sisa waktu ndak ada lagi kecuali jenengan menyelesaikan sholat niku. Nek atik dibatalno, kok dibatalno? Nek atik niki najis ini ndak dilepas, terus kita wudu, napa? Kalau najisnya itu ndak dilepas, padahal efeknya nek dilepas, konsekuensinya nggarai masjid najis. Nggih. Misale kopian niki kalau kita taruh najisnya niku jatuh nangone masjid. Saking katahe misalnya plok niki nek didekek ngenten najise niku lugur. Lugur nduk masjid nggarai masjid najis. Nggih. Nggarai masjid najis niku kotor. Tapi kalau tidak dilepas dia sholatnya batal. Dilema. Dilepas niku sholate sah tapi nggarai masjid najis. Kalau tidak dilepas gak nggarai masjid najis tapi sholatnya ndak sah. Padahal kalau sholatnya ndak sah dia itu mengulang sholat lagi ndak cukup waktunya. Karena niki sudah di ujung. Satu-satunya yang di antara menjaga kesucian masjid kali menjaga waktu sholat yang sudah mau habis niki lho maksudnya nggih. Maka yang dijaga adalah sholatnya. Tapi konsekuensinya dheweke tanggung jawab nyuceni masjid. Niki seandainya terjadi walaupun niki langka. Nggih. Niki langka. Nggih. Niku ngoten. Yang ketiga, pun mboten usah dicerok-cerokno nemen kok tambah ngelu nggih. Yang ketiga wangkisaful aurati. Lan kebukae aurat. Niki sakjane masuk kategori syarat. Mulane nek ten kitab niki mboten disebutno. Karena menutupi aurat niku syaratnya salat.
ketika syaratnya sholat itu tidak terpenuhi, baik di awal, di tengah, asalkan sholatnya belum berakhir, syarat itu harus terus ada. Terbukanya aurat tengah-tengah sholat, auratnya kebuka, entah karena angin atau melorot dewe, atau karena hewan. Misalnya dheweke niki sholat nduk tempat sing ten mriku kata hewan sing ganggu, monyet niku lho nggih. Monyet niku kan kadang narik-narik kelambi ngoten niku. Dadak ditarik suwek bajune prek. Ketok aurate tengah-tengah sholat. Batal sholatnya ilam tustar lamun ora ditutupi opo aurat halan ing dalem saknalika. Sama. Kalau bisa langsung ditutup, cara sarung wonten sarunge iso. Nek sarunge amba niku sing suwek wau sambil sholat sambil ditutup nonang sing bolong niku wau. Terus nanti dijaga terus supaya ndak kelihatan, ndak sampai terbuka. Kok bisa seperti itu? Ndak batal sholatnya dan menutupnya seketika. Seketika niku seukuran tumak nina niku, ndak boleh di atasnya. Begitu kebuka langsung ditarik nutupi, ndak batal sholatnya. Tapi kalau tidak segera ditutupi, lebih dari tumak nina, lebih dari ucapan subhanallah, katakanlah lebih dari 2 detik tadi niku, nggih batal sholatnya. Karena dia membiarkan auratnya terbuka di dalam sholat. Nah niku ngonten. Toleransi 2 detik tadi untuk menunjukkan dia membiarkan atau tidak auratnya terbuka nih. Yang keempat, jadi terbuka niku kalau dia sendiri yang membuka nggih langsung batal, mboten usate halan. Nggih. Jadi sing dimaksud ingkisaful aurat niki terbuka secara tidak sengaja. Kena angin, kena hewan tadi niku. Tapi kalau dia sendiri sengaja tengah-tengah sholat sengaja dibuka, blak, langsung ditutup lagi. Walaupun langsung ditutup lagi, kesengajaan membuka aurat niku langsung dinyatakan batal sholatnya karena sengaja membuka aurat. Sengaja membuka aurat. Bahasa inkisaf itu tidak disengaja. Wazan infial, inkisaf niku tidak sengaja. Kalau kasfu batal, kasful aurat ada unsur sengaja membuka. Ini ku gak perlu ditutupi seketika mboten wis. Walaupun seketika ditutupi kalau dia membukanya itu sengaja batal. Niki sing diceritakno nduk ketiga yang membatalkan sholat niki terbukanya aurat secara tidak sengaja. Kalau tidak ditutup sesegera mungkin batal, tapi kalau bisa ditutup dengan segera tidak batal. Yang keempat, wan nutqu biharfaini, lan ngucap ngomong biharfaini kelawan rong huruf, meskipun tidak memberi kefahaman. Rong huruf niku nek cara mriki 2 suku kata ngoten niku lho. Nek cara Arab rong huruf nggih rong huruf temenanan. Nggih. Rong huruf temenanan. Nek cara ten mriki kan beda, bahasa Arab kali bahasa Jawa Indonesia kan beda. Yang tidak memahamkan muncul 2 huruf.
Misale napa misale? Ngomong sengaja lho niki nggih. Keo, 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 keo napa artine? Kano artine, tapi lapo meneng-meneng muni ngoten niku. Nggih. Meneng-meneng muni ngoten niku. Sengaja bicara nggih, sengaja niki, dua huruf niki. Kalau tidak sengaja, misalnya kaget, mboten masalah. Nggih. Atau dia napa? Rodok ngelamun ngoten niku terus moro-moro ngucap gak sengaja, asalkan niku sedikit mboten masalah. Nggih. Dua huruf niki termasuk sedikit. Tapi kalau sengaja meskipun tidak memahamkan sengaja ini lho. Nggih. Maka dianggap membatalkan sholat. Sebab sholat niku khusus matur kalam datang Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Meskipun tidak memahamkan dengan dua huruf nek coro Arab, nek coro mriki dua suku kata. Ngomong karo sopo ngonten atau berkata-kata dengan selain bacaan sholat, zikir, dua huruf meskipun tidak memahamkan batal. Atau au biharfin mufhimin, utawa kelawan satu huruf nek coro Arab niku qi. Hurufnya cuma qaf, qi, ai, fi, shi, ngoten niku. Qi maknanya jagalah. Waqayaqi wiqayatan niku lho. Wa mauqan fa huwa waqin wa dzaka mauqiyun qi. Satu huruf qaf mawon niku. Qi. Nggih. Utawa ai. Nggih. Wa ayai niku. Wadaono. Nggih. Man fi qalbihi wa al Qur'an wa'a niku. Nek perintahe ai apalno Quran, wadaono Quran, maksudnya apalno Quran ai. Nah, niku meskipun cuma satu huruf di dalam sholat memahamkan amdan kelawan sengaja batal. Lu cuma sak huruf ae, tapi sak huruf nggih ngomong. Nek cara mriki sak huruf niku suku kata, satu suku kata niku. Melok moh. Muni mo niku nggih satu sret ngenten mawon padha karo ki, mo. Nggih, mo. Enggak. Yo, melok yo. Niku batal meskipun hanya sak sret ngonten mawon. Karena dia berbicara nutqu biharfin mufhimin amdan. Bicara meskipun hanya satu huruf memahamkan tapi sengaja. Nggih. Nek mboten sengaja misale ditakoni koncone terus dheweke refleks, tapi ndak ada unsur kesengajaan. Loh, ya Allah, kok ngomong aku mang. Nah, nek sengaja niku kan diserap terus dibalas. Dipikir dibalekno omongan niku. Amdan kelawan sengaja. Kecuali dia tidak tahu kalau itu membatalkan sholat. Tidak tahunya itu misalnya karena baru saja masuk Islam. Sehingga dia tidak tahu niku membatalkan sholat. Nah, niku dimakfu. Tapi nanti selesai sholat, setelah ada yang memberitahu, sesudah itu tidak boleh diulang lagi. Seketika itu sholatnya sah. Sampeyan mang ngomong, loh gak ero aku. Nah, niku artinya dia tidak perlu mengulang. Niku kalau dia tidak tahu bahwa niku haram. Cuma enten syarate qoriba ahdi bil Islam. Ai qoriba ilmin bihi. Kalau tidak, nggih batal.
karena disamakan dengan orang yang lupa. Jadi lupa bicara di dalam Quran itu di dalam sholat itu kalau sedikit dimakfu. Tapi kalau banyak wis mboten dimakfu walaupun lupa. Misalnya jerone sholat malah nyanyi. Loh aku mengelindur, gak sengaja, walaupun gak sengaja batal sholatnya. Tengah-tengahnya sholat enten wong duwe gawe, sone dibanterno, dheweke melok nyanyi nduk jerone sholat niku, mengikuti suara niku dadak melok nyanyi nduk jerone sholat melok gremeng-gremeng, nggih batal. Walaupun dia refleks aku gak sengaja. Karena niku dihitung banyak, bicara mengucapkan sesuatu yang dihitung banyak, meskipun lupa batal sholatnya. Tapi kalau sedikit, misalnya koyok ngonten wau sedikit, enggak, loh, aku kok muni enggak, do atine niku getun, nah niku berarti ndak sengaja, ndak batal karena sedikit. Niku yang keempat. Yang kelima wabil muftiri, lan sebab perkara kang batalake poso. Nggih. Amdan kelawan sengaja, makan minum. Nggih. Sengaja. Misale ngenten ana selilit walaupun sedikit. Nggih. Walaupun sedikit. Poso menelan selilit ngoten niku, enten upo, enten selilit di dalam mulut, tengah-tengah poso, terus sengaja ditelan, meskipun sedikit sengaja ini ndadekno poso batal. Lah yang menjadikan puasa batal seperti itu maka di dalam sholat juga batal. Niku kaidahe ngoten. Apa yang menjadikan puasa batal maka itu juga menjadikan sholat batal kalau sengaja. Tapi nek mboten sengaja, poso kan nggih mboten batal. Selilit gak sengaja moro-moro dilek. Loh, astagfirullah aku lak poso sik kok tak lek. Ya, misalnya poso Rejab niki polahe sik nyar-nyar, awal-awal sik sering lali-lali. Sami kali Ramadan niku nek awal-awal kadang lali sikan. Loh aku mang lak poso. Niku kalau sedikit karena lupa, puasa pun tidak batal, sholat juga tidak batal, selilit, titik. Tapi kalau banyak niku nek poso khilaf. Nek coro Imam Rafi'i mboten batal karena lupa. Meskipun banyak. Poso tapi niki nggih, mboten bahas salat. Tapi kalau menurut Imam Nawawi nek akeh niku meskipun lali batal sebab akeh lali niku longko. Jarang. Jarang niku ndak bisa dipegang, ndak bisa dijadikan dasar hukum. Berarti tetap batal. Niku nek coro Imam Nawawi. Tapi kalau niku poso, tapi kalau di dalam sholat ndak ada khilaf. Jadi kalau di dalam puasa lupa makan banyak, ngentekno sak piring nggih kathah. Nggih, nek sak cakotan niku titik nggih ya. Sak serup ngonten niku, banyu nduk gelas nduk meja. Ketika puasa lupa, serup loh lali. Tapi nek ngentekno sak botol, niku terhitung banyak. Ketika itu dihukumi lupa, coro Imam Rafi'i tetap gak batal nek poso. Coro Imam Nawawi batal karena banyak niku longko nek lali. Mosok sak mono suwene ngombe gluk gak eling blas nek poso. Wah, gak mungkin lah. Jarang-jarang mestine eling. Sehingga cara Imam Nawawi tetap batal. Niku di dalam puasa ada khilaf. Tapi kalau di dalam sholat tidak ada khilaf. Nggih. Sholat kali sholat ngentekno banyu sak botol. Wis mboten enten khilaf. Baik Nawawi maupun Rafi'i batal. Wal aqlu al katsiri nasiyan niki. Makan yang banyak seraya lupa. Hale lali sapa wong. Batal. Walaupun nek cara poso enten sing ngarani mboten batal. Yaitu Imam Rafi'i mulane didewekno. Wabil muftiri amdan niku dhewe wal akli al kasiri nasian niku dhewe. Padahal sakjane makan banyak niku nggih membatalkan puasa.
menurut Imam Nawawi kalau lupa. Kalau menurut Imam Rafi'i ndak batal. Mulane ten mriki dilebokno. Sehingga sing aran kitab niki masih menjaga khilafnya Imam Rafi'i. Mulane didewekno antara wabil muftiri kali al aklil kasir. Pun wasalasi harokatin wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih. Niki mike kepireng nggih? Kepireng nggih? Nggih. 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 Bagaimana caranya kita mengingatkan imam dan secara tasbih. Kalau tasbih kita itu punya komunikasi dengan imam dan kita diikuti bicara. Nggih. Padahal kita seakan-akan gimana ya? Nggih. Saya mau mengingatkan imam tapi saya ingat dikir. Gimana cara Allah supaya enggak tak kenal itu? Nggih. Di dalam sholat berjamaah ketika terjadi sesuatu, kalau laki-laki mengingatkannya dengan berzikir tasbih. Kalau perempuan mengingatkannya dengan menepuk, niki karena jamaah. Ada laki-laki, ada perempuan, tapi kalau makmumnya dan imamnya perempuan semua, baca tasbih mboten napa-napa. Jadi kenapa perempuan itu ndak membaca tasbih? Karena niki suaranya itu di dalam sholat niku dianggap aurat, dijaga maksudnya, sehingga damer tepuk, tapi tepuknya mboten koyok tepuk tangan, bagian dalam lah niki bener niki, nggih ket wau kula prasa kula rada ngotot nggih, niki bener niki mikir niki, nggih. Bagian dalam ditepukkan bagian luar. Tangan nih nggih. Nah ngenten, plek ngenten. Bagian dalam, telapak tangan bagian dalam ditepukkan tangan bagian luar. Niku kalau perempuan di dalam sholat berjamaah yang campur laki-laki dan perempuan. Niki awalnya kan ngonten. Lah, ketika mengingatkan dengan tasbih, jenenge mengingatkan itu kan sama dengan komunikasi. Nggih. Sama dengan komunikasi. Subhanallah niku padha karo sampean keliru, Mam. Subhanallah, tapi dengan subhanallah niku ada ucapan yang tersembunyi. Ada komunikasi yang tersembunyi dari kalimat subhanallah niku. Niku titik pembahasannya di situ. Tapi yok nopo male wong niku dadi tuntunane Rasulullah. Cuma logika itu ndak bisa ditepis. Niki kula nerangno sebab musababe jenengan cek paham ya. Tuntunan kalau imam keliru makmum mengingatkan dengan subhanallah niku kan saking Rasulullah. Artinya niku bener. Ngilingno nggih subhanallah niku bener. Cuma ketika dipertanyakan, lho sik ta. Ngomong subhanallah iku padha karo ngomong ngilingno. Ndak ada bedanya dengan kalimat Anda keliru wahai imam. Subhanallah. Anda keliru wahai imam. Niku kan seperti menegur. Artinya ada komunikasi antara manusia dengan manusia. Padahal sholat itu komunikasinya manusia dengan Allah. Atau kalau mau dengan Rasulullah itu memuji, mendoakan. Niku tidak batal. Tapi kalau kepada manusia yang lain tidak boleh. Komunikasi itu tidak boleh. Meskipun dengan Al-Quran, meskipun dengan bacaan tasbih. Misalnya anaknya jenenge Yahya. Terus enten sing lugur
diceluk ya Yahya khudil kitaba biquwah. Sing diwaca niki sakjane Quran, tapi karepe nyeluk anake sing jenenge Yahya. Hei Yahya, kula kitab kula gur jupuken, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Anake paham, oh iya kitabe logor, bapak iku ngelingno aku. Tapi sing diwaca Quran, yang seperti itu juga batal. Nggih. Dadi niki sik dereng jawab niki nggih. Nek sing contoh Yahya niku jelas. Karena tidak ada terjadi di dalam sholat berjamaah. Dia jelas komunikasi dengan orang di luar sholat. Niki kan komunikasi sesama orang di dalam sholat. Carane pancen gawe tasbih. Cuma apa yang disampaikan ulama tadi kudu dipikir loh yo. Kalimat subhanallah itu podo karo komunikasi manusia sebab makmum dengan manusia imam podo menungsoni komunikasi dalam sholat itu ndak boleh. Mulakne terus solusine nggih. Niki ada 3. Solusinya itu yang 2 niki yang tidak batal, yang 1 ini batal. Yaitu ketika membaca tasbih, yang pertama niatkan zikir saja. Nggih sekedar zikir mawon, kaget mawon ana imam keliru, subhanallah. Imame cek faham dhewe. Dengan tasbihnya makmum itu biar imam faham sendiri. Makmum sekedar bertasbih, berzikir ada kejadian di dalam sholat. 1. Yang kedua, niki juga tidak batal. Zikir wau ndak batal. Yang kedua ini juga ndak batal. Niki merangkum 2 niku lho nggih. Satu sisi niku petunjuk Rasulullah, satu sisi dengan tasbih itu ada komunikasi loh. Lah yang batal yang terakhir niki nanti. Yang kedua niki ndak batal yaitu yo diniati zikir, yo diniati ngelingno. Lah niki sing umum. Mulane mboten batal karena ada unsur niat zikirnya. Subhanallah, ana zikire ya diniati zikir. Maha suci Allah, pancen menungso iku nggone lali. Nggih. Subhanallah, kali ngelingno imami. Dengan nada kan ketara niku. Subhanallah. Ngoten kan nadae ngelingno niku. Subhanallah. Nggih. Tapi nek zikir subhanallah. Subhanallah, niku nadae wis nada mengingatkan. Tapi kalau dia disertai niat zikir mboten masalah karena memang asalnya itu. Lah yang batal itu niki sing batal. Dadi mboten batal sedaya. Nek batal sedaya malah ndamel napa malih. Wong pancen niku tuntunane. Sing batal niku dia ndak ada niat zikir, dia murni hanya mengingatkan saja. Nggih. Gak ana niatan bertasbih kepada Allah mboten enten. Ya wis pancen subhanallah. 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 Heh, subhanallah mon sampai ditambahi he niku kan berarti jelas ngomong niku nggih. Heh, subhanallah kok. Lho ditambahi kok pisan. Nggih. Niku jelas ngomong niku. Heh, subhanallah kok. Imame cengkal dablek iki. Lah wis tambah batal. Nggih. Nah niku dia murni niat komunikasi, niat iklam niku bahasanya, iklam dia niat komunikasi, ndak ada niatan zikir sama sekali. Lah nek niku batal. Jadi sing mboten batal niku zikir tok atau zikir plus komunikasi. Zikir plus komunikasi itu ndak batal. Karena memang itu tuntunannya Rasulullah. Nah niku sehingga ucapan itu tidak dianggap membatalkan sholat. Niku mengeluarkan suara pancen. Niku termasuk nutku wau niku. Bicara tadi itu. Makmum bicara dengan imam. Nggih, sampun. Nggih. 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 Nggih.
Nggih. Ada dua. Yang pertama, kesalahan itu apakah sesuatu yang menyebabkan imam ini sholatnya batal, yang pertama, ataukah tidak, yang kedua. Kalau niki sesuatu yang menyebabkan imam itu batal, misalnya imam itu sudah rokaat keempat menurut makmum, lalu imam itu harusnya tahiyat akhir, imam itu harusnya tahiyat akhir, dadak imam niku berdiri. Makmum kemudian mengingatkan subhanallah. Niki nek versine makmum diterusno berarti imam niki nambahi rokaat batal. Yang seperti ini makmum harus mufarokoh. Atau menunggu imam, tidak boleh mengikuti, niki yang pertama, tidak boleh mengikuti. Harus niku karena imam melakukan sesuatu yang menyebabkan sholatnya batal. Kalau makmum mengikuti, maka makmum juga ikut batal. Dia bisa menunggu dalam tahiyat akhir, nanti salamnya menunggu imam, atau dia mufarokoh sendiri karena imam nyata-nyata nambahi rokaat. Tapi belum tentu juga imamnya batal. Kadang-kadang imam niku duwe keraguan yang ndak bisa hilang. Aku iki oleh telu opo oleh papat. Nek cara keputusan kan diambil rokaat yang sedikit. Tapi nek wis ono subhanallah ngonten niku, apalagi yang subhanallah niku tidak satu orang, nggih imam kudune mengikuti subhanallah niki. Tapi kan kadang keyakinane imam niku pedene gede. Gak, aku sik tetep mamang aku. Mosok papat iki. Telu kok. Telu apa papat iki? Wis telu ae lek ngono. Subhanallah makmum itu diabaikan. Nggih. Karena imam gak iso percaya karo makmume juga. Nggih. Misale sing subhanallah niku wong siji. Sing ngelingno subhanallah lho ya ragu-ragu ngono. Nada iku subhanallah. Kayak ragu-ragu. Aku ya ragu telu apa papat, sing ngelingno nada ya ragu-ragu. Akhirnya imam ndak bisa mengambil keputusan, dia mengambil keputusan yang yakin, yaitu yang 3. Sehingga dia harus nambahi 1. Terjadi yang seperti ini. Makmum menunggu atau mufarokoh. Imamnya biarkan menurut keyakinannya, makmum ndak boleh ikut. Karena menurut keyakinannya makmum niku batal. Tapi kalau sesuatu itu menurut keyakinan makmum tidak batal, makmum harus mengikuti imam. Ndak boleh mufarokoh. Misalnya tahiyat awal. Ketika tahiyat awal diingatkan subhanallah karena imamnya langsung berdiri, ndak pakai tahiyat awal. Meskipun imam niki terus sudah diingatkan terus, makmum niki ndak boleh tahiyat awal sendiri. Tahiyat awal itu harus ditinggalkan. Karena imam tidak tahiyat awal niku tidak membatalkan sholat. Sebab tahiyat awal niku sunnah. Justru makmum kalau tidak mengikuti imam batal sholatnya. Kecuali dia mufarokoh. Nah, terkait bacaan misalnya, niku gerakan. Kalau bacaannya itu terkait Fatihah, diingatkan misalnya mencolot ayat ini ku. Ar-Rahmanir-Rahim, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang hilang ayatnya, Maliki yaumiddin tidak dibaca misalnya. Iyyaka na'budu tidak dibaca. Lalu makmum mengingatkan, imamnya terus, lah niku mufarokoh. Makmum sudah mengingatkan. Cuma nek terkait bacaan, mengingatkannya itu sebaiknya jangan hanya subhanallah. Tapi makmum juga membaca ayat yang imam itu keliru atau yang ditinggalkan oleh imam. Kalau niki terkait rukun, tapi kalau terkait surat niku kan boten rukun sholat. Ada yang keliru, boten masalah.
Seandainya diingatkan imam sik terus keliru iku mang mencolot ayate utawa malah pindah surat. Nggih, utawa pindah surat. Lho kok pindah surat iki? Mencolot pindah surat. Tidak masalah karena tidak sampai membatalkan sholat. Artinya makmum tetap mengikuti. Jadi pandangan makmum begitu. Yang dia ingatkan dari imam itu apakah sesuatu yang menyebabkan imamnya batal atau tidak. Kalau menyebabkan batal, makmum mufarokoh. Kalau tidak menyebabkan batal, makmum jangan mufarokoh. Nah niku ngoten. Nggih, sampun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.